Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 6. Bapak ingin menyampaikan pelajaran akidah akhlak terlebih dahulu sebelum nanti SKI. Eh, Pada pertemuan yang lalu kalian mendapati kalimat thayyibah astaghfirullahaladzim. Baik, Bapak ulangi lagi penjelasannya. Setiap manusia punya kesalahan. Setiap manusia punya kekhilafan. Setiap manusia punya ketidakberdayaan. Maksudnya, tentu manusia pada sisi tertentu, pada waktu tertentu mengalami keadaan atau kondisi yang mana dia bisa saja hilaf, bisa saja lupa, bisa saja tergoda. Nah, hilaf tatkala membantah kepada orang tua. Hilaf tatkala kita melihat sesuatu yang mudah membuat emosi kita menjadi naik sehingga kita marah. Lupa tatkala kita sedang asik bermain gadget, bermain game untuk apa yang disebut beribadah. Lupa belajar, dan itu adalah jangan dikira bukan kesalahan. Jangan dikira itu bukan dosa. Itu adalah dosa. Maka untuk mengikis dosa-dosa yang kita perbuat, selama dosa itu bukan dosa syirik, kita harus memperbanyak mengucapkan kalimat thayyibah astaghfirullahaladzim. Kalian tahu sendiri apa astaghfirullahaladzim? Astaghfirullahaladzim artinya aku mohon ampunan. Mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kalimat astaghfirullahaladzim itu berarti menunjukkan taubat yang kita lakukan. Kalimat taubat ini seringkali kita ucapkan, kita gunakan termasuk dalam doa wudhu. Apa doa wudhu itu? Setelah wudhu, doa setelah wudhu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, setelah membaca dua kalimat syahadat, ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang bertaubat. Dan di sana dilanjutkan dengan mutatahhirin. Yang disebut mutatahhirin adalah menjadi atau masuk ke dalam golongan orang-orang yang tuhur, tohir, suci. Suci setelah kita berwudu, menjadi wajah kita bersih, suci hati kita. Maka lanjutkan dengan kalimat thayyibah astaghfirullahaladzim. Ada dalam sebuah keterangan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak kurang dari 70 kali. Bahkan dalam hadis lain dikatakan Rasul 100 kali setiap harinya membaca astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kenapa saya ada hadis ini? Rasul saja yang sudah dimaksum, dijaga oleh Allah tidak berbuat dosa, beliau membaca istighfar. Jadi apa bentuknya kalau manusia seperti kita tidak mau mengucapkan astagfirullahaladzim, tergolong kepada orang yang sombong. Maka marilah kita senantiasa mengingat Allah dengan mengucap istighfar, di antaranya astagfirullahaladzim. Manfaat dari membaca istighfar, mengucapkan istighfar yang masuk dan meraksuk dalam hati kita, menjaga diri kita dari perbuatan salah, menjaga kita agar senantiasa menjadi orang yang bersih lahir batin, menjaga diri kita terjerumus ke dalam kemusyrikan. Tiga hal itu camkan. Maka faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yaitu dalam surat
Nuh ayat 10. Maka aku telah sampaikan kepada mereka, istaghfiru rabbakum, bermohon ampunlah kepada rabbakum, Tuhanmu. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Maka kalimah thayyibah istighfar ini disebut juga kalimah tobat. Dalam hadis Nabi SAW dikatakan, Ya ayuhan nasu tubu ila Allahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yawmi mi'ata marrah. Nah, ini hadis diriwayatkan Imam Muslim. Ya ayuhan nasu, hai manusia-manusia, tubu ila Allah, bertaubatlah kepada Allah, wastaghfiru, dan memohonlah ampun kepada Allah dengan mengucapkan istighfar. Fa inni, sesungguhnya, atubu fil yaumi, sesungguhnya aku bertobat dalam setiap harinya, mi'ata marrah, 100 kali. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Sing sapa wong barang siapa yang membiasakan istighfar, ja'alallahu, maka Allah akan menjadikan baginya itu min kulli hammin faraja, dari setiap kebingungan ada kemudahan. Wa min kulli dhikin makhraja, dan dari setiap kesempitan ada jalan untuk keluar dari kesempitan tersebut. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Ini diantara fadilah banyak-banyak membaca istighfar. Apa? Allah akan memberikan jalan dari setiap kesusahan. Allah akan membukakan pintu dari setiap kesulitan. Dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak tersangka-sangka. Itu fadilah membaca istighfar bagi umat Nabi Muhammad SAW. Agar di dalam mengucapkan kalimat thayyibah dapat memberikan manfaat, yakni terampuni kesalahan dan dosa kita, maka perhatikan tata cara membaca kalimat thayyibah tersebut, mengerti dan memahami makna kalimat Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Ya Allah yang Maha Agung. Meyakini hikmah mengucapkan kalimat, meyakini bahwa kalimat itu adalah kalimat thayyibah, kalimat yang baik, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada orang lain. Selalu diucapkan setiap berbuat kesalahan dan dosa, tatkala kita senantiasa merasa kesalahan, merasa berbuat salah, atau bahkan tidak terasa ada kesalahan, tapi ditegur oleh orang lain, maka kita cepat Astaghfirullahaladzim. Maka mari kita perbanyak membaca istighfar supaya penyakit wabah yang menyebar di dunia ini segera diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Itulah yang diharapkan. Kalian baca bab pertama sampai kesimpulan. Kesimpulannya dibaca 3 kali. Dibacanya bukan hanya dibaca, sambil dihafalkan. Itu saja dari Bapak. Tidak akan banyak tugas kecuali nanti di satu waktu akan memberi ulangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.